Romo itu bilang, sebenarnya kalau kita bisa memasukkan orang luar ke dalam agama kita, mengambil domba yang tersesat, surga itu jaminan. Sebagai anak Katolik yang pas itu lagi gencar-gencarnya, lagi seneng-senengnya, cinta-cintanya sama agamanya, dan saya berasa, oh saya setiap hari ke gereja, saya setiap hari mainnya sama teman gereja, gitu kan. Aktivitas gereja apapun yang kepemudaan saya lakonin, bahkan ke kampung-kampung kecil pun saya lakonin gitu Pak. Saya ngerasa saya udah cukup ilmu, pede, sombong saat itu Pak. Jadi saya berencana pengen murtatin teman saya satu, mungkin di game online saat itu targetnya. Saya juga mikir siapa. Saya kan setiap mulai melirik target ya. Mulai milih lah Pak. Saat itu saya ngelihat ketua saya di komunitas. Kayaknya orangnya cuman kerja, terus main game sampai pagi lagi, ntar dia kerja lagi, tidur, main game gitu. Kerjanya gitu karena online terus Pak. Dibanding saya, dia lebih online-nya lebih sering. Jadi saya pikir, oh ya udah nih orang ini aja gitu. Saya yang ajak debat duluan. Teman gereja saya nggak ada yang tahu, saya nggak kasih tahu. Debatnya online. Online, kita chatting di dalam game. Iya. Nggak diketahuin yang lain karena disediakan chat pribadi. Jadi saya cuma chat ke dia doang, orang nggak ada yang tahu. Jadi sambil main game, sambil chat. Apa yang diperdebatkan? Atau yang saya serang nggak jauh-jauh dari poligami, Muhammad pedofil, teroris. Dulu boleh makan kepiting, kok sekarang nggak boleh. Kebalik. Dulu nggak boleh makan kepiting, kok sekarang boleh. Gitu-gitu. Kejadian 9 September, 9/11 yang di Amerika, gitu-gitu. Itu yang saya serang. Tapi mungkin saya terlalu sombong saat itu Pak. Saya berpikiran bahwa orang ini bukan orang pintar, bukan orang apa. Dia 11 tahun lebih tua dari saya. Saya serang orang yang 11 tahun lebih tua dari saya. Dan dia bisa jawab semua. Tapi saat dia menyerang agama saya kembali, saya nggak bisa jawab. Tidak ada yang kepikiran bahwa ternyata dia adalah seseorang yang sedikit-sedikit belajar kristolog. Yang namanya kita nggak pernah ketemu, bahkan dia masih berpikir saya seorang lelaki saat itu karena belum ketemu. Jadi nggak nyangka gitu loh Pak. Salah target sebenarnya. kena batunya gitu. Kena batunya. Kena batunya sendiri. Salah target sekali Pak. Senjata makan tuan. Senjata makan tuan. Betul Pak. Saat dia nanya saya tentang agama saya, yang saya lagi angkuh-angkuhnya, lagi sombong-sombongnya, berasa saya keren saat itu. Saya nggak bisa jawab. Saya sampai bingung sendiri. Sampai dia bilang, ini semua yang gua kasih tahu lu itu ada di Alkitab lu, dia bilang. Ya maaf ya Pak, saya ngomong lu gua itu karena memang di situnya kita menirukan. Apa yang dia serang itu apa? Masih ingat? Ingat Pak, nggak akan bisa lupa itu. Masalah babi pertama. Masalah babi. Iya, karena dia bilang katanya lu nggak boleh, gitu kan. Saat itu saya jujur Pak, saya tidak tahu bahwa Alkitab itu mempunyai versi-versi sebelumnya. Saya hanya tahu satu Alkitab yang sedang versi itu tahun itu, saat itu yang saya pelajarin dari saya kecil sampai besar, belum diganti saat itu, memang itu masih. Saya membela diri. Enggak. Yang nggak boleh babi hutan. Babi biasa mah boleh, babi peternakan, saya bilang gitu kan. Ya, masa sih dulu versi sebelumnya beda, saya sampai kaget ada versi sebelumnya. Gitu, saya nggak tahu. Gitu kan. Di situ saya merasa bodoh. Detik itu ya Pak, saya merasa bodoh. Langsung bleng, jatuh aja, gitu aja. Dan setiap saya kalah perdebatan apapun sama dia, jadi saya serang satu topik, biasa dia serang lagi satu topik. Terus setelah saya kalah di topik itu, saya belaga sama dia, mati gamenya. Internet mati, ngomong gitu. Saya kabur Pak. Kabur untuk mencari jawaban itu atau kabur memang jadi panas emosi. Saya emosi karena saya merasa
Saya lagi keren, lagi aktif gereja, lagi dipandang salah satu leader dari kepemudaan. Bisa kalah sih Pak. Ya. Tapi saya nggak nyerah. Saya besoknya lagi, saya serang lagi dengan topik yang berbeda lagi gitu. Dan dia serang lagi saya topiknya berhala. Dia bilang, saya marah sekali saat dia bilang berhala. Apa tuh berhala? Saya nyembah berhala. Nyembah berhala. Patung maksudnya? Patung. Bunda Maria. Bunda Maria, Yesus, salib Yesus. Dia bilang saya nyembah berhala. Bilang gitu. Itu saya marah besar. Ya kan? Saya sampai ngatain, Tuhan lu aja nggak ada wujudnya. Dia bilang gitu. Ya kan? Ya minimal dia bilang gitu. Ya minimal yang gua sembah memang gua nggak tahu wujudnya kayak apa. Gitu kan. Emang gua tinggal zaman dulu, dia bilang gitu kan. Yang zaman dulu aja nggak pernah lihat kok Tuhan gua kayak apa. Cuman satu doang, Nabi Muhammad doang, dia bilang gitu, yang pernah lihat wujudnya Tuhan gue. Dia bilang gitu. Terus dia nanya, emang lu pernah lihat wujud Tuhan lu? Saya kasih foto Yesus. Dulu masih zaman Yahoo Messenger, Pak. Oh ya. Dulu masih zaman Yahoo Messenger, masih Yahoo Messenger udah mau melipir-lipir hilang lah gitu. Terus pokoknya perdebatan kita itu dari game pindah ke Yahoo Messenger, pindah ke BBM. Itu dulu ada lagi heboh BB tuh. Yeah. Nah di situ saya kirim gambar, ini muka Yesus kayak gini. Ini gue tahu nih Tuhan gue mukanya begini, gitu. Ya, dia bilang katanya bukan. Yakin lu ini mah ganteng banget, dia bilang gitu kan. Emang iya Yesus tuh ganteng, gue bilang gitu kan. Terus dia bilang, yakin lu mukanya begini. Terus dia kirimin saya foto Yesus yang mukanya lain. Gitu. Ini siapa? Dia bilang gitu. Itu orang Yesus. Beda mukanya, dia bilang gitu kan. Yang satu matanya blownya agak sipit dikit kayak Arab, dia bilang gitu kan. Gitu terus. Enggak maksudnya, tapi penggambarannya kayak gitu secara general saya ngomong gitu kan. Enggak juga, terus dia kirimin saya foto Yesus lainnya. Gitu kan. Ini penggambarannya beda, rambutnya pendek. Gitu kan terus. Saya bingung, nggak bisa jawab. Saya cuma bilang, nggak bisa, itu penggambarannya seperti itu, penggambarannya seperti itu. Terus dia bilang, kalau Tuhannya Yesus, nggak ada, gue bilang nggak ada gitu. Ya, enggak, Tuhan lu punya Tuhan kok, dia bilang gitu. Gambarnya kayak apa? Terus saya mikir keras tuh di situ. Untung aja saya bisa jawab Allah gitu kan. Oh maksudnya Allah Bapa, dia bilang gitu kan. Iya, gambarnya mana? Dia bilang gitu. Nggak ada. Loh, kok nggak ada? Dia bilang gitu kan. Ya, emang nggak ada, ngomong gitu. Loh, katanya Tuhan lu semua ada gambarnya, ada mukanya, dia bilang gitu. Yang diserang keras. Kenapa saat itu saya nggak kepikiran, iya ya, Allah itu nggak ada gambarnya, Pak. Sama seperti orang Muslim yang manggil Allah, tidak memiliki gambarnya. Di situ saya baru kepikiran saat itu. Iya ya, berarti Allah yang saya sebut dan Allah yang disebut sama orang Muslim itu sama. Tapi kenapa Yesus mereka tidak ada gambarnya, kita ada? Gitu kan? Itu saya berpikir sangat keras di situ. Saya bilang, ya, saya nanya kan sama dia, kenapa Mas? Nabi mah semua nggak ada muka, kita mah nggak ada mukanya semua, dia bilang gitu, nggak ada yang tahu mukanya seperti apa, tulisan doang nama, dia bilang gitu. Soalnya nanti kalau lu nyembah yang lain, berhala, saya marah di situ, Pak. Saya tambah marah, tambah ngamuk, sampai dia keluarin saya ayat di Alkitab. Saya lupa ayatnya apa, maksudnya nomor persis ya, tapi saya ingat isinya, menyatakan bahwa dilarang keras untuk menyembah sesuatu yang menyerupai Allah, apalagi menyerupai Yesus yang notabene-nya saat itu dalam Katolik saya pelajari itu anaknya Allah. Menyerupai, kata menyerupai itu yang bikin saya, iya ya, ini nggak persis mukanya begini, gitu. Nggak ada yang bisa jamin, sampai detik ini tidak ada yang bisa jamin bahwa Yesus persis mukanya seperti itu. Bahkan ada yang bilang katanya udah saintis yang bikin dengan teknologi sekarang, dengan kafannya Yesus apa segala, oh mukanya kira-kira seperti ini. Itu hanya kira-kira, nggak bisa persis kayak seperti zaman dulu. Terus saya baru ngerti, aduh, ini saya salah gitu. Man.